Innama anta munzir, engkau menyampaikan, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa menguasai mereka. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ilmu, tapi dengan kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan ulama, dia raja, dia panglima perang, tapi dialah yang membebaskan Palestina. Awak kau masuk surga ndak suang-suang, awak kau berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara, zumara berjamaah. Anak-anak tak bisa main suruh bapak solat, solat, solat. Dia bertanya, apa kau ndak solat? Apalah dewasa, tak bisa. Anak-anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, ini hari berganti, zaman berubah, makin canggih. Kalau dulu orang hanya mengajar di satu tempat, belum tentu sampai ceramahnya tempat lain. Tapi hari ini, apa yang mau sampaikan kini kok akan dikomen-komen orang. Tapi yang tidak pernah peduli. Siapapun yang mengomen silakan. Artinya kalau komen berarti kan menonton. Berartilah sampai pesan itu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau menyampaikan, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa menguasai mereka. Apalagi Abdul Somad, amun tak punya kekuasaan apa-apa. Jadi ada jemaah kau kadang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Kata ambo, suara ambo nak menggelegar, cuma sound sistemnya aja mantap. Di Al-Karim kau Masya Allah luar biasa. Bukan cuma anak-anak awak diajarkan berjilbab, sound system pun berjilbab. Kurang Islamnya pula itu. Jadi kalau ada di antara bapak ibu nan ragu jo dengan Al-Karim kok, anak ambo Pak Ustaz di Al-Karim ndak dapat hafal Quran. Insya Allah Qurannya ndak dapat, kudonya dapat. Dapatnya berkudo insya Allah. Kan tidak semuanya jadi penghafal Quran, tidak semuanya jadi ustaz. Mungkin ini Qurannya sekitar juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 buka pangkal, tapi dia berapa berkudo, badannya sehat, mungkin dia jadi atlet. Jadi ambo pun tidak memaksakan. Santri-santri yang sudah kita suruh menghafal Quran tak dapat menghafal Quran, mungkin bidang dia yang lain. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ilmu, tapi dengan kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan ulama, dia raja, dia panglima perang, tapi dialah yang membebaskan Palestina. Jangan lupa, Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya Asy'ari dan fikihnya adalah Syafi'i. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, la tuftahanna al-Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais, dan pasukannya pasukan terbaik. Siapa yang membebaskan Konstantinopel, berubah namanya menjadi Istanbul, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa,
Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi dan fikihnya adalah Hanafi. Jadi kalau ada yang menyesatkan Asy'ari dengan Maturidi, contoh sudah jelas. Yang membebaskan Palestina mazhabnya Asy'ari, yang membebaskan Konstantinopel mazhabnya adalah Maturidi. Mujassimah, apa yang sudah dibebaskannya? 100 tahun berkuasa dari 1924, sekarang sudah 1923, tahun depan 100 tahun bisa dia membebaskan Palestina. Mana yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah ini tidak hanya dengan ilmu tapi juga dengan kekuasaan. Ambo gagah bagak kau kan di atas mimbar, kalau mikrofon kau mati kan hilang. Berceramah berapi-api, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Judi haram, perbuatan setan. Khamar haram. Waktu tablik akbar, kalau dari tempat tablik akbar belum sampai 1 kilometer, uang berdagang khamar di pinggir jalan. Tak tolong ambo menyebutkan haram di mukanya. Kalau datang ambo turun di situ, assalam, Ustaz tablik akbar tidak disiko. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menolong agama Allah, melarang orang jual khamar di pinggir jalan, itu bisa dilakukan oleh anggota legislatif dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak Kapolres tak bisa melarang kalau tak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya, Kapolres, Kapolda, Kapolsek dengan pistolnya bisa dia pakai. Jangan jual khamar, jangan kalian berjudi, jangan kalian LGBT. Mumpung pistol itu masih ada, masih pakai peluru, pakailah untuk menolong agama Allah. Jangan nanti udah pensiun, pistol bosi tidak ada, tinggal pistol air. Barulah datang pengajian, jumpa semua. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Balik ke rumah zikir aja lepak, nunggu malaikat maut tiba. Jadi nama membuat ambo semangat itu adalah ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, ada Pak anggota dewan. Mereka menolong agama Allah dengan jabatan yang dititipkan Allah di ujung jari mereka, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Ustaz Somad dengan tablik akbar itu? Ambo tidak ingin apa-apa. Ambo cuma ingin kalau ambo mati dapat amal jariah. Mungkin pahala ceramah ambo ko udah hilang, ndak ada oleh pahala ko, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi insya Allah masih ada ibu-ibu yang beribu hati mendoakan ambo tengah malam. Ya Allah, gomok kan buya atus kete. Ya Allah, matikannya husnul khatimah. Ko anak-anak eko insya Allah kalau jadi anak soleh, ambo menumpang tuah di Al-Karim Miko. Kenapa? Walaupun ambo tidak mahjau di Siko 24 jam, walaupun ambo tidak mengontrol santrinya dari lolok sampai bangun, tapi insya Allah Al-Karim bermurah hati
dan Allah mencatatkan ambo pernah beramal jariyah di Al-Karim. Awakku masuk surga ndak suang-suang, awakku berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara, zumara berjamaah, jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, jamaah Al-Karim, jamaah. Awak datang berjamaah, maka berkumpul dengan jamaah, maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Al-ghanam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Anak-anak yang sudah dididik di sini menghafal Quran, baca Quran, bercelana panjang, berbaju panjang, berbaju kurung, menutup aurat. Jangan pulang ke rumah ditengoknya amaknya pakai baju you can see. You kamu kan bisa si menengok, kamu bisa menengok ke tiap ama ambo. Jangan sampai Al-Karim membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir di tepi pantai cantik indah, ada masjidnya, ada lapangan kudanya, tapi begitu datang ombak habis hilang. Anak-anak di sini diajarkan sholat berjamaah di masjid. Anak-anak di sini diajarkan membaca Quran pagi, petang, siang, malam. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia tengok orang tuanya menyimpan Quran di dalam kotak kaca, lemari kaca, terkunci, tak pernah dibuka sejak akad nikah tahun 80. Bagaimana anak kita ke depan? Anak-anak tak bisa main suruh bapak sholat, sholat, sholat. Dia bertanya, apa kau tidak sholat? Apalah dewasa. Tak bisa. Anak-anak ikut tidak condong memandikan bau, tapi dia condong memandikan kudo. Kalau memandikan ciga, itu dikek pakai tali dilopehnya dalam kulam. Tapi kalau memandikan kudo, awak ikut sama-sama basah dengan kudo. Bahkan mungkin kudo awak basah, kudo itu tidak basah. Itu maka kita mesti mengajak, membawa anak-anak kita ini. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, kau bisa dipotong untuk iklan Instagram beko. Bagi yang lambo bayi tahu ndak jo, ambulah lopeh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ditanya nanti di hadapan Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah mereka lakukan, hai Abdul Somad. Ambo tak tahu ya Allah.